Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Fauzis. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat soal secara online di website kita sendiri atau website SNMPTN 1 Kedamaian. Langkah pertama yaitu kita masuk ke browser dulu. Kemudian itu SMP. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ini adalah di website SNMPTN 1 Kedamaian. Ke login dari guru, sebaiknya kita klik dulu di ujian online. Kita klik dulu sampai tampilan berubah. Nah, tampilannya seperti ini. Yang tampil adalah login dari siswa. Nah, untuk kita rubah bagaimana agar loginnya guru, kita masuk ke alamat web. Nah, kita tambahkan garis miring, kemudian masukkan atau ketikkan guru, kemudian tekan enter. Nah, ini adalah login dari guru. Untuk bisa masuk ke dalam pengolahan guru, itu masukkan NIP sesuai dengan NIP guru yang sudah dimasukkan dalam database. Misalkan ini NIP saya. Password sesuai dengan NIP masing-masing apabila belum diganti. Nah, ini adalah tampilan dari halaman setiap guru. Dalam hal ini saya contohkan web atau halaman dalam membuat soal yang saya miliki. Setiap halaman web guru itu memiliki menu sesuai dengan di samping ini, mulai dari beranda, ada profil, pilih mapel, pilih kelas, materi soal, buat soal, aktifkan soal, nilai siswa, dan keluar. Semuanya rata-rata seperti ini. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke setiap menu-menu ini agar segera dipahami. Beranda ini fungsinya ya hanya menampilkan halaman depan ini aja. Dan profil, nah, profil ini jika mau diganti ya silakan, tapi intinya hanya berisikan NIP dan nama, jenis kelamin. Ya, saya kira tidak perlu dirubah lagi karena data sudah sesuai, kecuali password. Kalau ingin merubah password, silakan masukkan password lama dulu. Misalnya tadi yang digunakan adalah NIP, kemudian masukkan password baru. Jika sudah, tinggal pilih simpan. Maka nanti jika Bapak Ibu ingin masuk ke login guru, passwordnya mengubah, tapi untuk nama usernya tetap menggunakan NIP masing-masing. Oke, sampai di situ profil, dan kita masuk ke mapel, pilih mapel. Nah, pilih mapel ini karena saya mengajar 2 materi, jadi ada 2 materi pelajaran yang saya tampilkan di sini. Bagaimana cara membuatnya? Ya, tinggal kita klik di sini. Nah, mapel apa yang kita ajar di setiap kelas. Kalau memang mengajarnya hanya 1 mapel, ya tinggal dipilih aja, misalkan IPA. Ya tinggal dipilih. Nah, nanti akan masuk di mata pelajaran yang didaftarkan sini.
Di setiap nama pelajaran yang ada di sini itu adalah mata pelajaran yang Anda ajarkan kepada siswa-siswa Anda. Jadi kalau seperti ini berarti saya mengajar ada 3 mata pelajaran. Kalau memang hanya 1 ya, kalau ini kan kebanyakan, kita hapus saja. Saya kan hanya ngajar 2, bahkan tidak, baru kita hapus. Tidak diperlukan. Nah, kalau sudah mengisi mapel sesuai dengan mapel yang kita ampu atau kita ajarkan, baru kita milih kelas. Nah, kebetulan di sini saya mengajar kelas 9 semuanya, mulai dari kelas 9A sampai 9I. Nah, kalau menambahkan bagaimana? Misalkan saya juga mengajar kelas 8, sama, tinggal kita pilih kelas apa yang Bapak Ibu ajarkan. Tinggal pilih di sini. Nah, tinggal dipilih kelas berapa yang Bapak Ibu ajar. Misalkan kelas 8. Di sini saya ngajar kelas 8E misalkan. Nah, tinggal pilih. Maka secara otomatis data Anda, data kelas yang Anda ajar akan masuk ke daftar yang sudah disediakan. Ya, usahakan semua kelas yang Anda ajar sudah dipilih, sehingga nanti dalam database sudah otomatis tampil dalam pembuatan soal. Ya, kita anggap ini selesai. Oke. Berikutnya masuk ke materi soal. Ya, materi soal ini bisa beragam. Bisa kita buat banyak sekali, tidak masalah. Jadi hanya kita tentukan materinya apa. Misalkan saya akan ngajar 2 mapel. Kebetulan saya sudah menentukan 2 materi. Ada mata pelajaran TIK, kemudian materinya tentang Microsoft Word, dan seterusnya. Mungkin mau bikin soal apa lagi, pokoknya soal yang rencana kita berikan soal kepada siswa itu kita tambahkan. Nah, kalau mau nambahkan tinggal kita klik tambah data. Ya, karena kita sudah pernah input mapel yang kita ajarkan, ya tinggal kita pilih mapel apa yang mau diberikan materi, ya, tinggal pilih salah satu. Dan materinya tentang apa? Mungkin ini ulangan harian yang ke sekian kalinya, ya, tentang materi. Karena tadi sudah punya soal tentang Microsoft Word, mungkin ini tentang Excel, ya, boleh kita masukkan Excel. Mungkin lebih detailnya lagi, materinya langsung ke bab 1, bab 2, ya terserah, itu masing-masing guru. Kalau sudah tinggal simpan, nanti otomatis sudah masuk di daftar materi soal ini. Kalau sudah ada tapi ada kesalahan ketik mungkin, nah, bisa kita pilih edit. Nah, edit dirubah, mungkin materinya yang nggak cocok atau plan yang keliru, seperti itu. Ya, kalau sudah sampai di sini kita buat soal. Nah, dalam membuat soal, karena materi tadi sudah ada, otomatis tinggal kita proses pembuatan soalnya. Materi sudah jelas, pelajaran sudah jelas, tinggal buat soalnya. Tinggal kita klik pada buat soal, mana yang mau kita buat soal. Misalkan di sini yang tik buat soal. Klik. Nah, maka tampilan seperti ini. Nah, dalam pembuatan soal tidak perlu Bapak Ibu memberikan nomor soal. Cukup ketikkan soalnya saja. Misalkan fungsi dari Microsoft Word
adalah, di sini rata-rata soal yang digunakan adalah multiple choice satu pilihan ganda, jadi tidak bisa digunakan untuk diskusi. Untuk pilihannya langsung berikan jawaban, jangan berikan ABC lagi, karena sudah tersedia pilihannya A, B, C, D ini. Nah, misalkan yang A, program pengolah kata, program pengolah angka, program pengolah presentasi, D, program pengolah database. Kalau sudah, tentukan jawaban yang paling benar apa. Taruh di sini jawabannya. Misalkan tadi yang saya pilih adalah A. Tinggal kita simpan, saudara. Simpan. Nah, maka soal itu sudah ada di sini. Nah, ini adalah keterangan dari soal. Soalnya ini, jawabannya ini. Tapi yang tampil dalam siswa tidak seperti ini. Ya seperti ujian online yang umum itu, nanti ada soal, ada pilihannya. Tapi ini adalah kunci jawaban yang hanya bisa dilihat oleh masing-masing guru yang membuat. Misalkan ada kesalahan, tinggal pilih edit, atau tidak diperlukan tinggal pilih hapus. Nah, dan seterusnya. Ini adalah saya sudah membuat soal sebanyak 3. Maksudnya soal tentang Microsoft Word tadi sudah ada 3 soal. Nah, kalau sudah buat soal, anggap aja ini sudah selesai. Saya hanya buat soal 3 aja. Nah, untuk biar bisa dikerjakan oleh siswa, itu harus diaktifkan dulu soalnya. Nah, kita masuk ke aktifkan soal. Nah, kita tinggal pilih. Kita sudah punya daftar soal yang kita buat, tinggal kita pilih mapel apa yang mau kita ujikan. Sebentar lagi itu. Nah, misalkan tik. Kemudian materi soalnya apa? Ya, tadi kan tentang yang saya sudah bikin kan Microsoft Word ya, Microsoft Word. Pilih kelas berapa yang mau kita ujikan, atau yang bentar lagi kita uji. Nah, misalkan kelas 9A misalkan. Kita beri durasi waktu. Waktunya ini hanya angka saja, jangan tambahkan menit atau detik dan lain sebagainya. Cukup dengan angka. Misalkan saya beri waktu 5 menit ya, tinggal tekan 5 menit. 10 menit ya 10 menit, 60 menit ya 60 menit ya, tergantung durasi waktu yang ingin diberikan sesuai dengan soal yang dibuat. Nah, misalkan saya beri waktu 5 menit karena soalnya hanya 3. Kalau sudah tinggal aktifkan. Nah, maka soal yang sudah dibuat tadi bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, kalau sudah selesai, misalkan siswa sudah mengerjakan, kita beri batasan waktu. Ya, kalau sudah selesai, tinggal mungkin tidak perlu mengerjakan lagi, tinggal kita nonaktifkan. Jadi nanti kalau ada siswa mau mengerjakan soal ini sudah tidak bisa melihat daftar soal lagi yang ditampilkan di website. Jadi nanti siswa itu ketika mengerjakan soal, dia akan melihat
daftar dari soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Tidak hanya mata pelajaran TIK saja, tapi semua mapel yang sudah diaktifkan soalnya itu akan terlihat di website masing-masing siswa. Nah, login siswa itu menggunakan nomor induk. Jadi usahakan nanti siswa sudah hafal dengan nomor induknya masing-masing. Ya, demikianlah sekilas tentang bagaimana membuat soal online menggunakan website yang kita miliki, yaitu website SMPN 1 Kedamian. Demikian, bila belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada saya. Kurang lebihnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.